Dijadikan makanan, hewan-hewan ini diolah dengan cara yang tidak biasa. Bahkan, lebih ke penyiksaan terhadap hewan. Mungkin, untuk sebagian besar orang Indonesia beberapa hewan ini pernah memakannya. Tetapi cara penyajiannya sangatlah tidak biasa, hewan-hewan ini disajikan dengan tidak lazim. Bagi sebagian orang Indonesia mungkin tidak akan mau memakannya. Inilah hewan-hewan yang dijadikan makanan ekstrim. Nomor 1, katak. Di Indonesia, kodok atau katak disajikan sebagai suike. Bagian kakinya digoreng, ditumis, atau dibuat menjadi sup. Di Jepang pun katak disantap, namun disuguhkan mentah-mentah sebagai sashimi. Di negeri matahari terbit, sashimi tak hanya terbatas pada ikan atau seafood. Daging ayam dan kuda juga diiris-iris dan disajikan mentah. Bahkan, sejak dulu, katak juga disantap sebagai sashimi. Restoran Asadachi di Tokyo menyajikan sashimi katak, namun, kodok yang digunakan tidak sembarangan. Mereka memakai bullfrog atau katak besar yang khusus untuk dimasak, sehingga aman disantap dan enak. Kodok tersebut dibiarkan hidup di dapur dan baru dikeluarkan jika ada yang memesan. Untuk Anda yang tak tega, sebaiknya jangan bersantap di sini. Pasalnya, kodok dipotong, dikeluarkan isi perutnya, dikuliti, dan dipotong-potong langsung di depan Anda. Sashimi kodok disajikan di piring dengan kepala dan tangan utuh, sementara bagian dada hingga kakinya berupa daging yang sudah diiris-iris. Terkadang kodoknya masih berkedip atau tangannya seperti meronta-ronta. Bahkan, jantungnya yang masih berdetak disajikan terpisah untuk segera disantap. Dagingnya terasa ringan, segar, sedikit kenyal, dan tak bau. Dibanding sashimi ayam, sashimi kodok terasa lebih ringan dan enak serta lebih rendah kandungan lemaknya. Bahkan, konon rasanya juga lebih enak daripada sashimi tuna. Setelah dagingnya habis, bagian tubuh kodok yang tak termakan direbus untuk membuat sup yang terasa sedikit pedas. Nomor 2, embrio telur. Ada satu makanan populer Filipina yang unik sekaligus bikin kamu mual. Makanan ini disebut balut. Balut ini adalah telur yang berisi embrio bebek atau ayam yang berumur sekitar 18-21 hari. Konon makanan ini dulunya berasal dari Cina dengan sebutan Maodan. Di Filipina sendiri balut banyak ditemukan dijual oleh para pedagang kaki lima. Sebelum menyantap makanan ini, balut harus direbus terlebih dahulu selama 20 menit. Jadi embrio di dalam telur ini akan direbus hidup-hidup. Cara memakannya, pecahkan bagian atas telur dan seruput cairan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ya tinggal kupas kulit telur dan menikmati ayam utuh yang belum jadi itu. Kamu mungkin akan merasakan tulang, paruh, bola mata yang sedikit keras. Meski populer tak semua orang Filipina suka memakan balut, sebagian lain mungkin akan merasa tak tega. Selain di Filipina makanan ini juga dapat ditemukan di Vietnam, Laos dan Kamboja. Balut disebut sebagai makanan yang tinggi akan protein dan cukup menyehatkan. Tetapi bagi sebagian besar orang Indonesia tentu akan merasa mual ketika melihatnya. Nomor 3, belatung keju. Kalau kamu sebagai pecinta keju dan pengen coba sensasi anti-mainstream, kapan-kapan coba liburan ke Italia. Di Italia, kamu nggak cuma disuguhkan beragam kelezatan pasta dan gelato saja, kamu juga akan menemukan makanan ekstrim yang berbahan dasar keju. Bukan sembarang keju, casu marzu adalah keju yang memang sengaja dikembangbiakkan bersama belatung. Belatung, larva serangga yang pasti udah bikin kamu jijik duluan walaupun cuma mendengar namanya. Casu marzu ini sejatinya adalah makanan ilegal di Italia dan dilarang oleh Uni Eropa. Apalagi alasannya kalau bukan kesehatan. Nomor 4, gurita.
Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Korea Selatan Korsel juga mempunyai hidangan yang khas. Selain hidangan yang sudah jamak dijumpai semisal kimchi dan juga bulgogi, ada juga hidangan yang bisa jadi bakal terlihat aneh untuk kalian yang bukan warga Korea. Dan berikut ini ada salah satu hidangan khas Korea yang terlihat aneh dan juga tidak biasa bagi warga di luar Korea. Apalagi kalau bukan sanakji, apa itu? Gurita merupakan hewan laut yang begitu mudah untuk dikenali berkat tentakelnya. Masih berkerabat dengan cumi-cumi, gurita juga banyak dijadikan makanan oleh manusia. Selain dimakan pada kondisi sudah dimasak matang, gurita rupanya juga dikonsumsi di kondisi masih mentah. Sanakji merupakan contoh dari hidangan itu. Sanakji pada dasarnya merupakan gurita yang sudah dipotong-potong dan kemudian dikonsumsi pada kondisi masih mentah. Hidangan ini adalah hidangan yang populer di Korsel dan juga sering dijadikan makanan pembuka. Sebelum dimakan, biasanya sanakji bakal dicelupkan terlebih dahulu pada mangkok dengan isi soju, semacam minuman keras yang terbuat dari beras. Untuk memberikan rasa yang lebih, sanakji juga biasa dimakan bersamaan dengan sayuran. Sanakji juga sering dianggap merupakan makanan yang berbahaya di dunia. Karena gurita dipergunakan sebagai sanakji itu berada dalam kondisi mati usai dipotong-potong, tentakelnya masih bisa bergerak-gerak sendiri lantaran tentakel gurita mempunyai jaringan sarafnya sendiri. Bagian bawah tentakel gurita juga dipenuhi oleh barisan penghisap yang oleh gurita memiliki fungsi sebagai alat perasa. Bahaya terbesar ketika memakan sanakji itu ketika tentakelnya menggeliat-geliat ketika sedang ditelan, penghisapnya bisa menyangkut di dinding tenggorokan dan membuat kita sulit untuk menelannya. Nomor 5. Angsa. Prancis menawarkan banyak sekali ragam makanan unik dan berkelas. Salah satu hidangan unik yang banyak diminati pecinta kuliner dunia adalah foie gras. Foie gras merupakan hati angsa atau bebek. Hidangan ini banyak ditemukan dalam restoran bintang 5 Prancis. Harganya cukup mahal, bisa mencapai belasan juta per porsinya. Ada banyak cara mengolah foie gras, seperti dipanggang, digoreng atau dihaluskan sebagai mousse. Namun umumnya hidangan ini disajikan sebagai pate dengan roti atau biskuit. Melansir Healthline, foie gras memiliki cita rasa gurih yang kuat dengan tekstur lembut dan sangat creamy. Kandungan gizinya cukup tinggi, terdiri dari vitamin A, lemak, dan zat besi. Namun di balik kenikmatan rasanya, ada fakta mengerikan tentang foie gras. Guus, produsen makanan ini dikecam beberapa negara karena produksinya dianggap kejam dan tidak manusiawi. Hati angsa atau bebek yang dipakai untuk foie gras sudah diperbesar 10 kali lipat melalui teknik pemberian pakan khusus. Teknik ini disebut gavage. Teknik gavage sendiri sudah ada sejak zaman Mesir kuno sekitar 2500 SM. Dalam proses produksinya, angsa diberi makan secara berlebihan. Pemberian pakan juga dilakukan secara terus-menerus melalui selang yang dimasukkan ke kerongkongan. Akibatnya hati angsa akan menjadi bengkak dan ukurannya membesar. Saat diberi makan, angsa juga kerap diletakkan dalam tempat yang kecil. Tujuannya agar mereka tidak banyak bergerak sehingga makanan akan menjadi lemak. Banyak pecinta binatang yang menentang produksi foie gras secara luas. Kecaman juga ditujukan kepada restoran yang menyajikan hidangan ini. Namun di Perancis sendiri, foie gras dianggap sebagai warisan budaya dan gastronomi negara, bahkan dilindungi dalam undang-undang. Itulah fakta hewan yang dijadikan makanan secara ekstrim. Bahkan hewan-hewan tadi diolah dengan cara yang kejam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Karena fakta hewan, setiap hari akan memberikan informasi tentang fakta hewan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.